Merujuk kurikulum 2013, sedikitnya ada 3 hal yang dapat dijadikan momentum perubahan sebagai efek domino dari implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan upaya pengendalian terhadap buku pelajaran. Buku pegangan guru dan siswa pada kurikulum 2013 disiapkan oleh pemerintah. Ini artinya kualitas isi bisa dipertanggungjawabkan. Dan dalam hal harga, jika memang peserta didik harus membeli, karena sekolah memilih untuk mengimplementasikannya secara mandiri, harga buku sudah bisa ditekan lebih wajar. Buku teks pelajaran berbasis kurikulum 2013 merupakan bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan keempat standar pembentuk kurikulum, sesuai dengan model interaksi pembelajaran, sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman individu dan berbasis deduktif budaya sekolah, serta mendukung efektivitas sistem pendidikan. Pada kurikulum 2013, buku terdiri dari buku siswa dan buku guru. Buku siswa ditulis berbasis aktivitas siswa, sedangkan buku guru mencakup ringkasan buku siswa, metode pembelajaran, metode penilaian, materi pengayaan, materi remedial, interaksi dengan orang tua. Selamat jumpa pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada. Saya Larasati Nur Rahma, senang rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Sekarang ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, Dr. Andes Ramon Mohandas, PhD. Pak Ramon, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku teks pelajaran berbasis kurikulum 2013 ya. Mengenai buku teks kurikulum 2013 seperti yang kita ketahui memang ada sedikit perbedaan begitu ya dengan kurikulum sebelumnya, di mana guru memiliki buku tersendiri, lalu peserta didik juga memiliki buku tersendiri. Nah, sebenarnya berbicara tentang buku teks pelajaran berbasis kurikulum 2013 ini konsepnya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat konsep buku yang ditulis untuk kurikulum 2013, itu intinya adalah konsep buku yang berbasis aktivitas. Artinya di dalam buku itu banyak diberikan perintah-perintah apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Misalnya di buku SD itu lebih banyak gambar-gambarnya dan banyak perintah-perintah di situ. Dimulai dengan perintah ayo mengamati, ayo belajar, ayo bernyanyi, dan segala macam perintah yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan pada waktu guru menyuruh siswa mengerjakan pun, itu anaknya semuanya harus ikut berpartisipasi. Nah, ini yang disebut dengan activity based textbook, jadi berbasis aktivitas. Ya. Lalu bagaimana dengan peran buku ini jika dikaitkan dengan paradigma abad 21? Ya. Kalau kita lihat di dalam paradigma 2001, kita mengenal misalnya sekarang ini kan berbasis IT. Kita ini sudah berada pada masa di mana yang namanya informasi itu sangat gampang diperoleh. Jadi yang namanya informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja. Anak-anak sekarang hanya pegang HP saja, udah bisa berkelana di dunia maya. Apapun informasi yang dia peroleh, itu sangat mudah mereka dapatkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita kaitkan informasi yang tersedia di mana-mana, itu berarti model pembelajaran pun harus kita sesuaikan. Misalnya, pembelajaran harus diarahkan untuk mendorong anak atau peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber yang mereka bisa peroleh. Dan bahkan dari manapun mereka berada, informasi itu bisa mereka peroleh. Dan oleh sebab itu, guru lebih banyak memacu anak untuk mencari tahu daripada diberitahu. Jadi konsepnya itu, guru diupayakan untuk membuat anak itu punya rasa ingin tahu, supaya mereka bisa bertanya dan baru kemudian ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, kemudian bisa juga dilihat misalnya bahwa dunia sekarang itu teknologinya itu sangat berkembang dengan pesat, misalnya komputasi misalnya. Dimanapun alat-alat sekarang, di HP, di kalkulator segala macam, soal menghitung itu kan sangat mudah dilakukan. Nah, oleh sebab itu pembelajaran pun diarahkan untuk anak mampu merumuskan masalah.
Kalau hanya sekedar menghitung berapapun angka yang kita berikan, itu kan dengan mudah cukup gunakan kalkulator saja. Nah, oleh sebab itu pembelajaran pun perlu disesuaikan bahwa anak itu perlu diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana memecahkan masalah. Nah, sekarang hal-hal itulah sebenarnya yang perlu kita masukkan ke dalam proses pembelajaran, sehingga perkembangan teknologi yang ada sekarang itu mestinya lebih banyak membantu anak untuk bisa memecahkan masalah dalam kehidupan. Ada yang menyampaikan bahwa buku kurikulum 2013 ini katakanlah kok sangat cepat dibacanya, sangat katakanlah dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir sangat bisa mudah untuk cepat menyelesaikannya. Nah, apakah hal ini sebenarnya sebagai salah satu alasan karena memang ada tuntutan siswa ini lebih banyak mencari tahu, lalu juga memang ada tuntutan bahwa siswa ini dituntut untuk lebih banyak beraktivitas. Apakah ada kaitannya ke situ? Maksudnya buku yang sekarang digunakan? Buku yang sekarang digunakan. Nah, itu juga salah satu hal yang memang perlu dilatihkan. Karena buku itu adalah berbasis aktivitas, sehingga buku itu kalau dilihat itu banyak gambarnya, dan mungkin tidak terlalu banyak cerita di situ. Nah, kalau guru itu belum dilatihkan di dalam menggunakan buku itu mungkin mereka dalam waktu 1 minggu sudah selesai membacakan buku itu ke siswa. Karena buku yang satu tema itu kan didesain untuk digunakan 4 minggu atau 1 bulan. Nah, kalau guru itu membacakan buku itu, mungkin 3 hari atau seminggu sudah selesai. Nah, intinya adalah sebenarnya buku itu bukan untuk dibacakan oleh guru, tapi buku itu untuk dilakukan. Karena tadi bukunya berbasis aktivitas, maka di dalam buku itu penuh dengan perintah-perintah untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, oleh sebab itu guru harus membimbing siswanya untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu juga sebabnya salah satu persyaratan seorang guru baru boleh mengimplementasikan kurikulum itu apabila mereka dilatih terlebih dahulu. Sebab kalau tidak dilatih itu yang terjadi. Mereka bacakan saja buku itu, buku yang 1 bulan, 1 minggu selesai. Habis itu mengapain kan bingung. Nah, oleh sebab itu guru harus dilatihkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan buku ini. Dan itu pun sebenarnya untuk memadu guru, selain buku siswa, itu kita juga siapkan buku guru. Nah, di dalam buku guru itu tercantum bagaimana cara guru menggunakan buku itu untuk membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan lebih interaktif dengan siswa. Jadi memang syarat utamanya adalah harus dilatihkan dulu, baru boleh diimplementasikan. Sebab kalau tidak seperti itu yang terjadi. 1 minggu sudah selesai bukunya. Padahal itu didesainnya untuk 1 bulan atau 4 minggu. Karena yang berbasis aktivitas berbasis itu aktivitas, tadi ya. Nah, kalau demikian bukannya menjadi membuka peluang untuk tiap sekolah itu menambahkan buku teks di setiap mata pelajarannya. Apakah memang justru memang seperti itu yang diinginkan untuk lebih banyak lagi referensi? Bisa saja, karena buku yang dikembangkan itu, kalau kita bicara buku kelas 1 atau buku SD lah contohnya ya, buku itu memang didesain menggunakan atau mungkin istilahnya itu minimal. Artinya itu adalah karena yang buku yang dikembangkan itu digunakan di seluruh Indonesia, padahal kita tahu variasi atau perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah kita itu sangat beragam, maka yang kita cantumkan di buku itulah yang minimal harus dikuasai oleh siswa. Itu bisa berarti bahwa bagi daerah-daerah yang sudah maju, yang barangkali katakanlah daerah kota atau daerah yang sudah maju lah kita lihat, mungkin mereka melihat buku ini terlalu mudah bagi mereka. Nah, oleh sebab itu, untuk sekolah-sekolah yang demikian atau daerah yang demikian, mereka boleh mencarikan bahan pengayaan lainnya. Karena mungkin memang bukunya terlalu mudah bagi mereka. Karena memang bukunya adalah bersifat standar minimal yang harus dikuasai oleh anak siswa di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, bagi daerah-daerah seperti itu, mereka boleh mencarikan bahan-bahan lain yang digunakan misalnya istilah buku pengayaan. Nah, tentu syaratnya kalau gurunya harus menggunakan buku pengayaan, syaratnya bukunya harus lebih baik daripada buku yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebab kalau bukunya tidak lebih baik,
itu bukan pengayaan namanya, tapi pemiskinan namanya ya. Tapi barometer untuk mengatakan bahwa ini adalah lebih baik daripada buku yang sudah disediakan oleh pemerintah, bagaimana? Ya tentunya mungkin kan bisa dilihat dari materinya, apakah materinya ini, saya kira para pengajar ataupun yang memahami materinya itu bisa melihat apakah materi ini terlalu dangkal. Katakanlah misalnya bahasa Inggris contoh yang paling gampang ya, di SMP misalnya. Di dalam buku pelajaran bahasa Inggris SMP, kita berasumsi bahwa anak baru belajar bahasa Inggris. Karena kan di kurikulum kita, mata pelajaran bahasa Inggris itu kan baru diadakan atau dikenalkan di kelas 1 SMP. Nah, padahal dalam kenyataannya banyak sekolah-sekolah di tingkat SD sudah mengajarkan bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa. Walaupun di dalam kurikulum SD tidak ada pelajaran bahasa Inggris di dalam struktur kurikulum, tapi ya karena ada muatan lokal bisa saja sekolah itu mengajarkan bahasa Inggris, itu nggak masalah. Nah, oleh sebab itu mungkin bagi sekolah-sekolah tertentu bahasa Inggris yang ada di buku kita itu terlalu mudah. Nah, silahkan mereka menggunakan buku-buku pengayaan lainnya yang bisa lebih memperkaya materi pembelajarannya. Nggak masalah. Baik. Untuk buku teks kurikulum 2013 ini apakah mengacu pada SKL untuk setiap jenjangnya? Bagaimana penjelasannya? Tentu. Jadi setiap penulis buku membuat buku itu, mereka harus mengacu kepada kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada yang dinamakan KI, ada yang dinamakan KD, di mana semua KI dan KD itu mengacu kepada SKL, standar kompetisi lulusan yang terdapat dalam permen. Jadi ada peraturan menteri yang mencantumkan standar kompetisi lulusan seorang siswa. Jadi pada saat anak itu tamat SD, dia harus menguasai apa. Pada saat dia tamat SMP, dia harus menguasai apa. Dan di masing-masing tingkat itu juga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ada juga di situ kompetensi yang harus diharapkan. Nah, oleh sebab itu ada SKL, kemudian diturunkan menjadi kompetensi inti, ada 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi yang berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KI 2-nya berkaitan dengan sikap sosial. Nah, KI 3-nya mengenai pengetahuan, dan KI 4-nya keterampilan. Nah, semua itu dicantumkan di dalam KD yang harus dirujuk oleh seorang penulis buku pada saat mereka menulis buku. Kalau bukunya itu untuk kelas 1 SD katakanlah, maka harus merujuk kepada KI KD yang ada untuk kelas 1 yang ada di kurikulum. Jadi semuanya harus mengacu ke sana. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemampuan anak. Kalau dengan adanya buku pengayaan, apakah itu tidak nantinya akan mempengaruhi capaian SKL untuk setiap sekolah? Karena satu sekolah dengan satu sekolah yang lainnya, buku pengayaan kan bisa berbeda, Pak. Betul. Tapi kan kita punya standar minimal tadi. Jadi minimal anak harus menguasai ini. Nah, dalam hal ada sekolah-sekolah yang mungkin merasa itu lebih dirasa rendah, dia mencarikan buku lain pengayaan, itu kan bonus sebenarnya. Tapi yang paling tidak di dalam SKL itu ada tuntutan minimal yang harus dikuasai siswa. Nah, artinya kita tentu tidak mungkin akan menghalangi orang yang ingin mendapatkan lebih. Nah, kalau ingin mendapatkan lebih, silakan cari buku-buku yang lebih tinggi ke kompetensinya dalam bentuk buku pengayaan. Dan itu saya kira tidak masalah. Artinya kita punya kompetensi minimal, yang ingin lebih tinggi tentunya akan menjadi lebih baik. Baik, jadi kurikulum 2013 ini sebenarnya memang sudah memiliki standar kompetensi lulusan katakanlah di level tertentu. Tetapi pada saat setiap sekolah juga ingin menambahkan buku-buku lainnya sebagai buku tambahan atau buku pengayaan yang nanti akhirnya mengaruhi capaian SKL menjadi lebih baik, ya tidak masalah. Silakan, nggak masalah. Ya masalah kalau kurang dari standar. Nah itu kalau lebih standar itu lebih justru di kita apresiasi lah. Kita apresiasi justru. Baik, Pak Ramon, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita, masih akan terus kita bahas mengenai buku teks pelajaran berbasis kurikulum 2013. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan.